menurut kepercayaan masing-masing. Silakan berdoa. Berdoa selesai. Ibu tahu, ibu paham, kalian lemas ya, ibu juga begitu. Kita sedang berpuasa ya, mungkin ada yang nggak berpuasa. Namun dengan begitu tidak mengurangi rasa semangat ibu untuk memberikan layanan penguasaan konten. Jadi layanan penguasaan konten itu Anda sekalian, ibu jelasin sedikit. Pada intinya adalah layanan penguasaan konten itu adalah layanan yang diberikan oleh guru BK yang mana di dalam layanan itu ada sebuah konten yang ditampilkan. Begitu. Nah, pada kesempatan kali ini juga ibu akan memberikan layanan topik layanan pada kesempatan kali ini yaitu tentang pentingnya mengasah skill komunikasi bagi kelas 12 dalam rangka self preparation atau persiapan diri menuju masa depan. Begitu. Nah, sebelum itu ibu mau absen dulu boleh? Iya, boleh. Oke, ibu absen dulu. Website kelas 12 IPS. Aisyah Ahmad. Aisyah sehat? Alhamdulillah. Muhammad Rizal Akbar. Ibu. Sehat Rizal. Sehat. Kabar orang tua gimana? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Kemudian Muhammad Arif Zulfi. Ibu. Gimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa sehat. Buka pakai apa tadi kemarin waktu buka pakai apa? Pakai nasi. Lauknya apa? Lauknya sarden. Alhamdulillah. Kemudian selanjutnya ada Suci Ramadhani. Gimana kabarnya Suci? Sudah lama sekali tidak berjumpa ya. Kemudian Nabila Ruqayyah El Masnun. Ya, alhamdulillah. Nabila gimana kabarnya Bil? Puasa hari ini? Oh tidak. Selanjutnya ada yang terakhir Vivi Yuninda. Oh iya ya ampun Nurul. Vivi Yuninda. Iya, alhamdulillah. Gimana kabarnya Vivi? Kemarin dengar katanya orang tuanya lagi ke rumah sakit mata. Siapa itu? Oh berarti yang cerita sama ibu beda ya? Iya yang cerita si Nova kemarin. Kita lagi ngobrol di ruang BK ya. Kelas sebelah ya. MIPA berapa? MIPA 2. Dan yang terakhir Siti Nurusada. Gimana kabarnya Nurul? Iya. Memang nampaknya Nurul itu puasa nih. Kamu mungkin oke. Sudah absen sudah, kabar sudah, langsung saja kali ya. Nah, baik. Ibu hari ini sangat semangat sekali untuk menyampaikan materi ini Rizal. Karena materi ini sangat sangat penting bagi kita, terutama kalian besok yang bakal melanjutkan masa depan kalian yang katanya rata-rata kuliah di kelas ini ya. Insya Allah bekal ini, layanan ini akan menjadi sebuah bekal kalian untuk duduk di bangku kuliah. Oke. Sebelumnya ibu pengen tahu, kira-kira ada nggak yang tahu mengenai public speaking? Sorry. Ibu sebenarnya tema ini agak sedikit mirip dengan public speaking, namun fokus ibu adalah pentingnya mengasah skill komunikasi. Nah, sebelum ibu menjelaskan secara detail apa itu skill komunikasi beserta uraiannya, di sini Anda semua ada yang tahu nggak apa sih skill komunikasi itu? Boleh angkat tangannya? Oke, Suci silakan. Tubuh. Oh, Suci bilang skill komunikasi adalah tubuh. Oke, ibu masukkan ya. Ari? Skill berbicara. Apa? Berbicara. Oke, skill berbicara. Iya Rizal. Sampaikan pendapat Bu. Sampaikan? Sampaikan pendapat Oke. orang lain. Semua yang pendapat yang ibu simpan itu semua saling berkaitan. Oke? Karena di setiap tubuh manusia, ya, diri ini kan terdiri dari tubuh ya, ada organ dan sebagainya. Dan itu setiap kita harus bisa memiliki skill komunikasi. Ibu akan memperlihatkan bahan yang akan ibu asah pada siang hari ini, ya. Yaitu yang pertama, kelihatan Anda semua? Kelihatan, Bu.
nyampe melalui saluran yang berbentuk pesan ataupun kalimat. Nah, kemudian dia menerima, oh iya Des, tadi malam aku kurang tidur nih karena AC kos mati, katanya habis misalnya. Nah, dia itu disebut dengan komuniken. Nah, inilah. Jadi dua orang atau lebih ini disebut dengan komunikasi. Komunikasi. Jadi pada intinya adalah komunikasi adalah kegiatan atau interaksi antara komunikator dan komuniken melalui saluran yang berbentuk pesan atau kalimat. Paham sampai definisi? Oke. Selanjutnya, itu ingin menjelaskan tentang jenis-jenis komunikasi. Ada berapa jenis komunikasi? Ada 5. Ada? 5. Oke. Oke, yang pertama adalah komunikasi Bu, apa sih Bu komunikasi verbal itu? Contoh komunikasi verbal seperti ya, dia yang diutarakan melalui kalimat, kata, jelas gitu. Suci, kamu makan apa hari ini? Itu namanya verbal. Suci, kamu kenapa datang ke sini? Itu namanya melalui kalimat. Ini dia. Vokal. Apa vokal? Ada yang tahu? Ada yang tahu vokal? Apa? Iya, betul sekali. Pintar juga ya saya, tepuk tangan buat saya. Jadi pada komunikasi verbal ini itu lebih bagaimana suara itu komunikasi sampai kepada komuniken, tapi itu tuh diuraikan lagi, oh ternyata dia ngomong ini kayaknya terlalu besar deh, kayak terlalu kecil nih dia ngomong ini. Itu namanya komunikasi vokal. Dan yang ketiga ada komunikasi tubuh, seperti misalnya, coba itu kita contoh anak dua Rizal dan Arif, silakan. Berdiri di sini. Nah, ibu pengen Arif sama Rizal itu sini sebelah sini, tidak kelihatan. Jadi misalnya Zal, ece-ecenya si Arif ini sedang bersedih. Kira-kira bahasa tubuh apa yang Rizal gunakan untuk Arif? Sekarang Bu, Iya, sekarang aja dong. Coba gimana dia? aku ngomong Bu. Iya, sambil ngomong. Sabar ya, Di. Oh iya. Betul. Nah, terima kasih. Ya, nggak boleh, Bu. Nah, itu termasuk di dalam bahasa tubuh. Nah, itu komunikasi tubuh. Kemudian sentuhan. Oke, yang terakhir yaitu komunikasi untuk mengambil tindakan. Ada yang tahu? Boleh angkat tangan yang tahu? Nurul, barangkali tahu? Tahu ya, Bu? Tahu? Nggak tahu? Nggak ada yang tahu? Oke, kalau nggak ada yang tahu nggak apa-apa. Jangan dipaksa ya, Anda ya. Jadi, bahasa atau komunikasi untuk mengambil tindakan itu dicontohkan seperti ini. Misal kita sudah berjanjian dengan ibu, dengan Vivi, ibu udah berjanjian. Ibu, saya ingin konseling besok pagi setelah kita pulang kerja. Benarkah ibu? Ibu jawab, boleh Vivi, silahkan datang aja, gitu kan. Ibu juga sedang senggang. Udah. Ternyata Vivi tidak datang. Nggak tahu kemana. Ibu tanya sama kelas, sama Suci, sama Aisyah. Aisyah, Suci kemana sih Vivi? Nggak tahu Bu. Tadi setelah penjas dia nggak tahu pergi kemana Bu. Nggak nampak lagi bentuknya, katanya sama Suci. Nah kemudian ibu mengambil tindakan. Ibu telepon si Vivi. Vivi kenapa nggak bisa hadir tadi? Gitu. Ini Bu, orang tua saya mau jemput saya Bu. Kakak saya menikah, gitu misalnya. Kakak sepupu
Urgensi komunikasi adalah membantu seseorang untuk membangun hubungan yang positif dengan orang lain, baik itu teman, keluarga, maupun dalam lingkungan sosial yang lebih luas. Itu makna urgensi komunikasi. Ya, di sini Ibu akan memberikan satu contoh. Oke, Ibu punya gambar. Kira-kira kalau melihat gambar ini apa yang terlintas di pikiran Anda semua? Laut, berenang, sampah. Iya, Ibu tahu sampah. Carikan. Iya, Ari belum bersuara, Nak. Suasana laut. Oke. Suasana laut. Dengerin, Le. Ya. Jadi, Nak, yang Anda semua lihat ini, Ibu memberikan sebuah esensi atau letak kepentingan komunikasi itu dicontohkan seperti sebuah kapal. Ini kapal. Dan kapal ini Ibu anggap seperti komunikasi. Pentingnya ini komunikasi. Oke? Di bawah ini ada iya tahu air. Ya. Itu jadi kayak sampan ada airnya gitu ya. Iya, Bu. Tapi di bawah ini ada ombak yang sangat Tinggi. sangat besar. Ini kehidupan teman-teman semua. Ini teman-teman semua, ini teman-teman lingkungan pekerjaan teman-teman, ini circle teman-teman, ini keluarga misalnya, ini apa ya. Komunikasi adalah sampan dan air laut ini adalah sebuah kehidupan. Di bawah kapal ada artinya Ananda dalam menjalani semua kehidupan yang ada di sini, laut sini, teman-teman membutuhkan kapal sampan apapun itulah, ya. Ini membutuhkan ini. Jadi, lantas Bu, ombak itu sebagai apa, Bu? Nah, ombak itu sebagai rasa gugup, tremor, malu, apalagi takut, gemeteran, apalagi keringat dingin, apalagi gemeteran ya. Nah itu ombak itu seperti ini, di bawahnya komunikasi. Artinya teman-teman, untuk mengelilingi seluruh tempat yang ada di sini, kita tetap harus menerjang ombak, gugup, gemetar, harus terus diinikan, dilawan, sehingga dengan begitu kita mampu dapat mengelilingi semua lautan ini. Betul apa betul? Ombak di bawah ini adalah rasa takut, rasa cemas, gemeteran, yang dia akan terus berada di bawah kapal yang disebut komunikasi tadi. Oke, jelas? Jelas, Bu. Jadi mulai saat ini teman-teman harus belajar untuk melatih skill komunikasi. Jadilah seperti kapal yang terus dilanda, yang terus didorong oleh ombak, namun tetap terus menerjang bagaimana ombak itu terus menerjang. Oke, paham? Paham, Bibi? Oke, lanjut. Tolong perhatiannya dulu, attention please. And here. Yes. Terus yang selanjutnya adalah dampak kurangnya melatih skill komunikasi. Oke? Di antaranya adalah inti dari penyampaian hubungan dari ini. Intinya adalah kalau seseorang
Teman-teman pegang bahu. Iya, bahu. Menggambarkan bahwa laki-laki itu adalah Kuat. kuat.